Mi. Namanya Mi. Nama panjangnya Ilmi. Dia adalah seorang anak laki-laki yang sekarang duduk di kelas 1 SMA. Tak ada yang istimewa tentang dirinya. Dia terlahir dari keluarga sederhana di sebuah desa nun jauh di pelosok pegunungan sana. Bapaknya seorang petani dan ibunya adalah seorang ibu rumah tangga biasa. Mi punya seorang adik perempuan yang bernama Nur. Dia lebih muda 3 tahun dibandingkan Mi dan sekarang duduk di kelas 1 SMP. Kehidupan Mi dan keluarganya berjalan baik-baik saja dan bahagia meskipun sederhana. Mi tumbuh menjadi remaja yang baik dan rajin. Dia suka membantu orang tuanya dan menjadi kakak yang baik bagi adik perempuannya. Bapak Mi seorang anak tunggal, sedangkan ibu Mi mempunyai satu saudara kandung yang lebih muda. Tak seperti kakaknya, Paman Mi memilih merantau dan mengadu nasib di kota. Mungkin karena kerja kerasnya, Paman Mi sukses menjadi orang di kota. Mi tak pernah merasa iri dengan semua itu. Dia tumbuh sederhana karena didikan bapaknya dan sama sekali tak mengeluh dengan cara hidup mereka sekarang. Hingga akhirnya takdir hidup mengubah nasib Mi dan keluarganya. Bapak Mi terkena penyakit yang tidak diketahui secara tiba-tiba. Ibu Mi tentu saja berikhtiar untuk kesembuhan suaminya dan tulang punggung keluarganya. Usaha demi usaha mereka coba, tapi hasil tak kunjung datang di depan mata. Sawah pun mulai dijual sedikit demi sedikit untuk menutupi biaya pengobatan sang kepala keluarga. Hingga akhirnya, Bapak dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Mi tentu saja kecewa dan sedih. Dia tak pernah berharap banyak dan bahagia dengan kehidupan sederhana yang mereka jalani. Namun apakah itu terlalu berlebihan untuk dia nikmati? Sejak itu, kondisi keluarga Mi mulai terpuruk. Hilangnya sang kepala keluarga yang menjadi tumpuan ekonomi dan sawah mereka yang menjadi ladang penghidupan menjadi penyebab terbesar keterpurukan ekonomi keluarga mereka. Sedikit demi sedikit, Ibu Mi harus berhutang demi menghidupi keluarganya. Sawah peninggalan yang tinggal tak seberapa juga diserahkan ke orang lain untuk dikelola karena tak ada lagi yang bisa mengolahnya. Kehidupan sederhana Mi berubah menjadi serba kekurangan. Hingga akhirnya Mi memutuskan untuk keluar dari sekolah dan membantu meringankan beban ibunya. Karena Mi merasa kalau dialah laki-laki satunya dalam keluarga dan dialah yang harus menjadi tumpuan keluarga pengganti bapaknya. Di saat keluarga Mi sedang berada dalam titik terendah mereka, datanglah penyelamat yang tak disangka-sangka. Paman Mi, adik laki-laki ibu Mi, Om Mustaqim, yang sering dipanggil Om Tatak, datang mengulurkan tangannya. Betapa senangnya hati ibu dan Mi waktu itu. Om Tatak bersedia melunasi semua hutang kakak kandungnya dan bahkan berjanji akan membantu ekonomi keluarga Mi sampai Mi dewasa dan bisa menghidupi mereka. Bahkan Om Tatak menawarkan kepada Mi untuk ikut bersamanya dan sekolah di kota. Karena peluang untuk mengubah nasib jauh lebih besar di kota daripada di tempat ini. Mi meminta petunjuk ibundanya dan ketika dia mendapatkan restu dari beliau, Mi akhirnya memutuskan untuk mengikuti pamannya ke kota. Mencoba mengubah nasibnya demi ibu dan adiknya tercinta. Mi tidak tahu dan tak akan pernah menyangka kalau keputusannya saat ini akan membawanya kepada kehidupan yang tak pernah dia bayangkan sebelumnya. Part 2 Kota. Akhirnya Mi mengikuti Om Tatak untuk hidup ke kota. Mi menangis saat berpamitan dengan ibu dan adiknya di kampung. Tapi sebagai laki-laki, Mi merasa kalau ini adalah tanggung jawabnya. Karena itu, dia menguatkan hatinya dan bertekad untuk merubah nasibnya. Saat pertama kali tiba di kota, betapa Mi sangat takjub melihat semua perbedaan yang dia temui. Ini memang era digital dan smartphone, tapi Mi tak pernah mengenyamnya. Dia tak punya HP dan jarang menggunakan internet. Karena itu, dia tak begitu tahu menahu tentang perkembangan kemajuan di kota. Mi hanya melihat ke sana kemari dengan pandangan mata takjub saat melihat hal-hal baru yang dia temui dalam perjalanannya kali ini. Hingga akhirnya, Mi dan Om Tatak tiba di rumah milik Om Tatak yang terletak di sebuah perumahan yang terlihat cukup rapi dan mewah di daerah pinggiran kota. Mi memang pernah berjumpa dengan keluarga Omnya beberapa tahun lalu saat mereka datang ke kampung dan bersilaturahmi dengan keluarga Mi. Tapi hanya sekilas. Karena mereka tak bersedia tinggal di rumah Mi dan memilih untuk menginap di hotel yang ada di kota kecamatan. Jadi terus terang saja, Mi agak sedikit gugup dengan pertemuan ini. Tak berapa lama kemudian,
Om Tatak dan Mi sudah berdiri di depan sebuah pintu rumah yang megah dan mewah. Masuk Mi. Ini rumah Om. Anggap aja rumah sendiri ya. Kata Om Tatak dengan senyuman ramah. Betapa kagetnya Mi. Dia tak menyangka kalau omnya sesukses itu dan berhasil memiliki rumah semegah ini di kota. Mi dengan sedikit takjub dan juga gugup berjalan ke dalam teras. Mi melepas sandalnya di depan teras dan berjalan tanpa alas kaki ke dalam rumah. Om Tatak hanya tertawa melihat tingkah keponakannya itu. Itu, pakai sandal yang di sana, kata Om Tatak sambil menunjuk sebuah rak sandal yang ada di balik pintu dan terdapat beberapa pasang sandal yang ditata rapi. Mi lalu mengambil satu sandal yang berwarna putih dan membawa tas yang berisi barang-barangnya ke dalam rumah. Siapa Pi? Terdengar sebuah suara yang berasal dari lantai 2 rumah ini. Tak lama kemudian seraut wajah cantik seorang wanita yang hanya mengenakan daster dengan tinggi sepaha muncul di sana. Ketika Mi melihat wanita itu, dia langsung tahu kalau itu adalah tantenya sendiri. Istri Om Tatak, Tante Ita. Mi, tanya Tante Ita sedikit keheranan dan berjalan turun ke lantai 1. Iya Tante. Jawab Mi lalu dia menyalami dan mencium punggung tangan tantenya sebagai tanda hormat kepada yang lebih tua. Mi mau tinggal di sini Pi? Tanya Tante Ita kepada suaminya. Iya Ma. Nanti Papi cerita. Jawab Om Tatak kepada istrinya. Sedikit raut muka tak senang terlihat di wajah Tante Ita untuk sesaat tapi lalu hilang kembali. Mi tak tahu apa yang terjadi tapi sedikit rasa khawatir muncul karenanya. Mi, kamu taruh barang-barang di kamarmu dulu ya. Nanti biar dibantu Basri. Kata Om Tatak sambil menggandeng tangan Tante Ita dan mereka berdua naik ke lantai 2 tanpa menunggu jawaban dari Mi. Mi hanya bisa menundukkan kepala dan berdoa semoga saja usahanya untuk tinggal di kota dan merubah nasib keluarga tak menemui hambatan. Part 3 palsu. Mi terbangun di tengah malam karena desakan untuk buang air kecil. Jadi dengan mata yang mengantuk, dia berusaha untuk meraba-raba dan mencoba menemukan kamar mandi di rumah ini. Tapi di rumah yang besar dan asing ini, Mi kesulitan untuk mencari letak kamar mandi. Apalagi semua pintu didesain sama dan menyerupai. Mi kebingungan tapi karena dia sudah tak tahan lagi. Akhirnya Mi nekat untuk mencoba membuka sebuah pintu yang ada di depannya. Ceklek. Ketika Mi membuka pintu itu, betapa terkejutnya dia. Alih-alih menemukan kamar mandi, justru dia masuk ke kamar Basri. Dan yang membuat Mi merasa bersalah dan ketakutan adalah saat dia masuk ke kamar yang tak terkunci itu. Dia melihat Basri sedang dalam posisi mengangkang dan menggunakan jarinya dan bergerak keluar masuk ke dalam lubang yang seharusnya dipakai untuk kencing oleh seorang wanita. Basri juga sama terkejutnya ketika melihat Mi masuk ke kamarnya tiba-tiba. Dengan spontan, dia langsung membenahi posisi duduknya dan membuang mukanya karena malu dan takut. Sekalipun Mi lebih udik dan kampungan daripada dirinya, tapi Basri tahu kalau Mi adalah keponakan Om Tatak. Jadi secara default, Mi bisa dianggap juragannya Basri juga. Takkan mungkin Basri memarahi Mi yang tanpa sengaja masuk ke kamarnya. Sekalipun Mi sengaja masuk ke sini, Basri bisa apa? Maaf Mbak, saya mau cari kamar mandi. Tapi malah masuk sini. Kamar mandinya di mana ya? Tanya Mi dengan muka memerah dan salah tingkah. Anu, Mas, saya antar saja ya. Tawar Basri lalu dia berdiri dan mengantarkan Mi ke arah kamar mandi yang ada di belakang kamarnya. Basri pura-pura tak tahu saat dia melangkah berdiri dan berjalan tadi. Tetesan cairan kewanitaannya jatuh ke lantai. Besok pagi sebelum bapak dan ibu bangun, aku pel dulu lantainya. Batin Basri dalam hati. Dan malam pertama di rumah Om Tatak, dilalui Mi dengan melihat kelihayan jemari Basri memuaskan dirinya sendiri. Asteris 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 asteris. Pi, kenapa sih Mi harus ikut tinggal di sini? Protes Tante Ita ke arah suaminya. Kasihan Ma, Mas meninggal. Mbak sekarang kesusahan. Dia jadi janda. Harus menghidupi kedua anaknya. Dia saudaraku satu-satunya. Aku ingin membantu menyiapkan Mi menjadi mandiri dulu supaya nanti dia yang menghidupi ibu dan adiknya. Kata Om Tatak memberikan penjelasan. Tapi kan nggak harus juga tinggal di sini. Bisa kayak ngekos atau apa gitu. Nggak masalah kalau kita yang bayarin kosnya dan sekolahnya atau sekalian juga biaya hidupnya. Mama mau kok bayarin semuanya. Yang penting dia nggak tinggal di sini.
kata Tante Ita. Ma, papi kan sering keluar kota. Kalau ada Mi di sini, setidaknya kan ada laki-laki yang membantu menjaga di rumah ini. Selama ini papi selalu khawatir kalau keluar kota, kata Om Tatak. Justru karena itu, teriak Tante Ita dalam hati. Kalau ada Mi di sini, mana bisa lagi aku arisan berondong sama ibu-ibu komplek. Lanjutnya lagi, masih tetap dalam hati. Dikira aku nggak tahu kelakuanmu, Sundal. Maki Om Tatak dalam hati. Aku dah tahu lama kelakuanmu. Tapi apa mau dikata? Aku juga menikahimu karena harta papamu, bukan karena kamu. Nanti kalau aku sudah punya cukup duit sendiri, aku akan menceraikan perempuan jalang sepertimu. Lalu aku akan menikahi kekasihku. Lanjutnya lagi, masih tetap dalam hati. Iya deh iya, Mama sayang papi, kata Tante Ita sambil tersenyum manis dan mencium bibir suaminya mesra. Papi juga sayang Mama. Makasih ya sudah jadi istri yang pengertian buat papi, jawab Om Tatak sambil memeluk istrinya mesra. Mi yang polos tak sadar kalau dirinya ternyata telah tinggal serumah dengan manusia-manusia penuh kepalsuan seperti Om dan tantenya. Part 4. Emak-emak rempong. Ta, gimana rencana arisan kita? Tanya Tante Sri yang merupakan ketua geng arisan ibu-ibu sosialita di lingkungan sini. Kelihatannya nggak bisa mbak, soalnya sekarang ada ponakan suami di rumah. Jawab Tante Ita dengan muka sedih. Kok bisa sih? Tanya Tante Nindi dengan penuh tanya. Iya ta, suamimu kan paling blow on dibanding suami-suami kita. Imbuh Tante Sri yang disambut oleh gelak tawa emak-emak yang lain. Ita hanya memonyongkan bibirnya tanpa bisa memberikan jawaban. Karena memang yang dibilang oleh emak-emak anggota gengnya itu memang benar. Geng emak-emak rempong mereka berisikan 5 orang. Sri, Nindi, Wiwi, Eki dan tentunya Ita. Mereka tinggal satu komplek di perumahan mewah yang tertutup ini. Klaster yang hanya berisi 6 rumah saja tapi memiliki sistem security yang lengkap. Kalau dibandingin keempat orang lainnya, Tatak memang yang paling culun. Dari segi penampilan, background dan juga pendidikan. Tante Sri, suaminya adalah seorang pejabat pemerintahan dengan pangkat yang tinggi tentunya didukung oleh pendidikan yang tinggi pula. Tante Wiwi, dia adalah musuh abadi Tante Sri, karena Wiwi adalah istri simpanan pejabat. Berbeda dengan Sri yang istri resmi, Wiwi adalah pelakor. Karena itu, mereka berdua sering terlibat cekcok tanpa alasan yang jelas. Padahal suami mereka jelas beda dan tak saling mengenal. Hanya nasib saja yang mempertemukan keduanya dalam satu komplek perumahan. Tante Nindi, dia adalah seorang keturunan Chinese dan mempunyai suami pengusaha yang keturunan Chinese juga. Pendidikan, jangan dilawan. Suami Nindi jebolan Australia. Bisa dibayangin sendiri dong kapasitas isi kepala doi. Tante Eki, mungkin sedikit berbeda dengan yang lainnya. Tapi suami Eki adalah seorang karyawan perusahaan minyak yang bekerja di pengeboran lepas pantai. Rotasinya 3-2. Itu artinya setiap berada di tengah laut selama 3 bulan. Dia akan mendapatkan jatah libur 2 minggu. Bisa dibayangin gak betapa gersangnya kehidupan seks Eki. Dan yang terakhir si Ita alias Tante Nyami. Tatak bukan suami pilihan Ita. Tatak orang kampung yang sekolahnya cuma tamatan SMA. Sedangkan Ita sendiri jebolan S2 kampus ternama. Ngomong aja mereka nggak nyambung. Terus gimana ceritanya bisa merit? Karena itulah suami Ita sering diledekin suami yang paling goblok oleh geng emak-emak rempong ini. Ita sudah hamil duluan sebelum menikah dengan Tatak. Dia hamil tentu saja karena kelakuan free sex Ita bersama sang kekasih. Tapi ketika Ita meminta pertanggungjawaban kekasihnya, dia justru kabur dan meninggalkan Ita. Alasannya sederhana. Siapa yang menjamin kalau anak dalam kandungan Ita adalah buah karyanya? Toh mereka semua tahu seperti apa kehidupan seks Ita yang liar. Makin hari, kandungan Ita makin membesar dan akhirnya aib itu tak bisa ditutupi lagi. Papa marah besar ke Ita karena itu. Dan dia menyarankan untuk mengaborsi bayi dalam kandungan Ita. Tapi ternyata kandungan itu sudah berumur lebih dari 4 bulan. Berarti sudah ada nyawa di dalamnya. Papa tak mau menjadi pembunuh. Dia lalu mencari solusi lain. Mencari suami bayaran yang mau menikahi Ita dan akhirnya pilihan jatuh kepada Tatak.
Pekerja papa yang polos dan orang desa yang tak tahu apa-apa. Dan anehnya, pernikahan itu berlanjut sampai sekarang. Tiap kali Ita ditanya oleh geng rempongnya kenapa nggak cerai sama si kampungan. Ita selalu menjawab, kapan lagi bisa punya suami goblok yang bisa aku goblokin dan tipuin tiap hari. Aku bebas ngentot sana-sini. Dan kalau bunting, aman-aman aja kan sudah punya suami untuk tanggung jawabin. Enak kan? Saat itu, semua makemak rempong merasa iri dengan Ita yang punya suami blow-on dan gampang ditipu. Dan sejak itu, rumah Ita dijadiin base camp untuk arisan berondong sebulan sekali yang mereka lakukan bersama.